Alhamdulillah mereka sudah mulai bekerja dan kita doakan memang beliau rujuk ini artinya minta maaf dan bersungguh-sungguh yang telah dituangkan di dalam kertas hitam putih kemarin ya, bermaterai. ya, ya. Dan ini akan disampaikan ke kementerian, tidak hanya lisan tapi tulisan dan semua pihak bahwa ICS ini sudah berjalan mulai hari ini lah. Iya. Namun kita tetap memantau, tim tetap mengawasi tingkat kebenaran dan akurasi SN mereka. Ini soal tunggakan yang kemarin ada berapa? Ya. Gimana nih? Tunggakan yang disampaikan oleh Ketua BPK RI untuk wilayah Kampar, Pak Bowo, melalui Reza, itu yang menangani aset di DPKA. Beliau menyampaikan melalui Reza, nominalnya belum tertulis, tetapi itu ada senilai 2 tahun kontribusi bagi hasil, kontribusi tetap, senilai 126.250 ya Pak Sekre, kali 2 berarti nilainya 252.400 lah kurang. Ini akan disegerakannya karena belum dimasukkan ke dalam perjanjian yang Ketua Tim tegaskan 7 hari karena nominalnya belum tertulis, namun ini akan diselesaikan karena itu bagian tanggung jawab mereka. Walaupun alasan beliau mengalami kerugian, bencana, off sementara, ya sesuai aturan, lambat atau cepat kita tetap mengejar dan hasilnya kita lihat nanti. Namun kami semua bersyukurlah kalau memang beliau minta maaf karena saya sudah 2 kali negur. Perjanjiannya juga dulu pernah Januari, lisan pernah November. Sebelumnya kami sudah ketemu juga, tapi sempat miskomunikasian. Ya akhirnya insya Allah Integrated Cold Storage Gunung Bengku ini bisa berjalan mudah-mudahan lah ke depannya. Jadi itu salah satu bagian yang harus kita kejar untuk pembangunan di Kabupaten Kampar melalui dinas penanaman. Kita tidak bisa diam, semuanya harus kita urus, kita cermati sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku. Jadi alhamdulillah karena terhentinya operasional pabrik gudang Bengku Integrated Cold Storage Kabupaten Kampar yang dihibahkan oleh Kementerian, direkturnya Toto Endrianto bisa hadir dari Surabaya ke Kampar, dilanjutkan sore sampai maghrib dengan tim pengawasan kerjasama Kabupaten Kampar. Beliau minta maaf, beliau akan bersungguh-sungguh juga karena pandemi COVID di kontrak sebetulnya itu bencana non alam, jadi bukan gempa, banjir. Dari Asep pun menyampaikan kontribusi 2 tahun yang belum bayar akan disegerakan. Kebetulan BPK masih ada di sini, BPK RI, dan diberi peringatan keras oleh Pak Sekda selaku Ketua Tim Kerjasama Kabupaten Kampar dengan ICS, PT Delta Mina, pemenang tender kontraknya 12 tahun. Dalam 7 hari beliau harus menyelesaikan segala hal, seperti perbaikan mesin yang rusak itu di kontrak tanggung jawab beliau, standar keamanan karena ini rawan pencurian segala macam. Ini wajib dimulai besok paginya. Ada yang jaga shift
minimal 2-4 orang buat kontrak bahan baku, kemudian PDAM, pengucuran listrik sementara juga harus diselesaikan ke PT PLN Persero, dan hal-hal lain. Semua ini dihadiri oleh anggota tim dan yang mewakili Direktur Pengolahan Daya Saing Kementerian Kelautan Pak Saiful dan Bu Depi. Dari Dinas Perikanan dihadiri oleh Sekretaris Pak Haji Dio Gusrianto, Kabid Pengolahan yang bersentuhan langsung dengan tupoksinya, Bapak Sarkawi SP, juga Kabid Perbenihan, jadi kabid saya Pak Joko Suroso, SPSI, serta Pak Adri yang paginya beliau tidak ikut, ada Zoom meeting dengan Kementerian, Adri Dison SPI MSI. Alhamdulillah mereka sudah mulai bekerja dan kita doakan. Memang beliau rujuk ini artinya minta maaf dan bersungguh-sungguh yang telah dituangkan di dalam kertas hitam putih kemarin ya, bermaterai. Iya. Dan ini akan disampaikan ke kementerian, tidak hanya lisan tapi tulisan, dan semua pihak bahwa ICS ini sudah berjalan mulai hari ini lah. Namun kita tetap memantau, tim tetap mengawasi tingkat kebenaran dan akurasi SN mereka. Mudah-mudahan aset yang dilimpahkan oleh kementerian ini tidak semua kabupaten di Indonesia yang dapat, cuman sampai hari ini baru 27, saat itu kita baru 10 ya Pak Sekretaris. Berjalan, baru produksi, filetnya dulu tuh 12 ton, dan karena bencana non alam COVID-19 ini terhenti dan beliau Persidia mengalami kerugian 1,5 miliar. Oleh karena itu kita tidak bisa diam. Saya selaku Kepala Dinas Perikanan Kota Kampar, pertama Sekretaris Pak Agus, Pak Kawi, dan kabit lainnya memang harus menelusuri dengan cermat, memijaki sesuai dengan aturan-aturan berlaku. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sumbangsi terhadap pembangunan Kampar, khususnya di sektor perikanan. Ya Pak Agus. Ya, Bang, izin Bang. Ini soal tunggakan yang kemarin ada berapa? Gimana nih? Tunggakan yang disampaikan oleh Ketua PPK RI untuk wilayah Kampar, Pak Bowo, melalui Reza, itu yang menangani aset di DPKA. Beliau menyampaikan melalui Reza, nominalnya belum tertulis, tetapi itu ada senilai 2 tahun kontribusi bagi hasil, kontribusi tetap senilai 126.250 ya Pak Sekre, kali 2 berarti nilainya 252.400 lah kurang. Ini akan disegerakannya karena belum dimasukkan ke dalam perjanjian yang Ketua Tim tegaskan 7 hari, karena nominalnya belum tertulis. Namun ini akan diselesaikan, karena itu bagian tanggung jawab mereka. Walaupun alasan beliau mengalami kerugian, bencana, off sementara, ya sesuai aturan, lambat atau cepat kita tetap mengejar dan hasilnya kita lihat nanti. Namun kami semua bersyukurlah kalau memang beliau minta maaf, karena saya sudah 2 kali negur. Perjanjiannya juga dulu pernah Januari, lisan pernah November. Sebelumnya kami sudah ketemu juga, tapi sempat miskomunikasian. Ya akhirnya insya Allah Integrated Cold Storage Gunung Bengku ini bisa berjalan, mudah-mudahan lah ke depannya.
Iya. Jadi itu Siap. salah satu bagian yang harus kita kejar untuk pembangunan di Kabupaten Kampar melalui dinas perikanan. Kita tidak bisa diam, Iya. semuanya harus kita urus, kita cermati sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada hal yang membuat panik, tidak ada hal yang bentrok, Iya. namun biasa kalau diskusi ya masing-masing tentu Biasalah panas ya. punya alasan, dan ini jika berjalan nanti kita akan ya launching lagi nanti dengan pimpinan, kita akan jawab semuanya dari ya desa, kecamatan, sampai masyarakat, media, sampai ke Kementerian untuk provinsi, bahwa ICS Kampar ini bisa beroperasional lagi. Mudah-mudahan ya ini bisa terwujud, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi adanya sesuai dengan target-target terhadap pembangunan, terutama meningkatkan ekonomi kerakyatan. Pelaku usaha perikanan yang sangat banyak tentunya bisa membuat bahan baku ikan patinnya, speknya ya di atas 8 on itu ada tersendiri, dan otomatis pembudidaya perikanan itu bisa terbantu, juga lingkungan di sekitar pabrik ICS itu bisa kembali bekerja yang sudah dirumahkan 44 orang termasuk karyawan CS dan pihak keamanan pabrik. Jadi beliau kami minta berkantor, ada pihak perusahaan yang berkantor memudahkan komunikasi, ya jujur dan sama-sama berkolaborasi. Beliau dipercaya 15 tahun, namun kita lihat perkembangan, mudah-mudahan demikian. Siap. Ya. Ambo minta sekitar Bang ya. Tambah sekitar kok. Oh, enggak. Ya. Pak Sekre, senada aja. Ya, senada. Oke. Cuma menambahkan pernyataan dari Pak Kadis tadi, Pak Sekre, bahwasanya saya dapat informasi bahwa perusahaan ini ditenggat sampai tanggal 30 untuk mempersiapkan mengaktifkan kembali perusahaan, satpam dan semacamnya. Nah, pasca tanggal 30 itu, 1 bulan kemudian perusahaan sudah harus beroperasi. Gimana? Benar ya? Hasil rapat kemarin, malam kemarin. Kalau dari hasil keputusan seperti itu, karena memang surat pertama dan kedua peringatan, memang poin-poin itu yang menjadi penekanan kita. Gitu. Jadi kemarin waktu rapat, saya pingin perusahaan coba menjajaki lagi. Yang terpenting itu kan dukungan dari pembudidaya supaya bahan baku. Dan itu menjadi faktor pembatas. Ketika mereka tidak bisa membangun sistem, suplai bahan baku juga tidak lancar, harganya mahal kan, ini jadi kendala lagi. Nah, di situ kemarin kita kasih penekanan. Nah, kalaupun nanti alat dapat diperbaiki apa kan, kita tidak mau nanti ke depan ketika mereka tidak dapat suplai bahan baku, nanti dikatakan Kampar tidak punya ikan. Karena selama 2 tahun kita kasih kesempatan, mereka belum mampu membangun sistem. Oke, kesimpulan akhir dari pertemuan malam tadi, Bang, sambungan dari yang siang kemarin, mungkin apa? Poin-poin kesimpulannya. Nah, kalau poin kesimpulan, kita memberikan kesempatan mereka untuk 1 minggu ini sesuai dengan komitmen yang sudah disepakati. Jadi tadi Pak Kadis sudah ngomong bahwa akan kita pantau terus bagaimana progresnya. Karena ini udah nggak bisa main-main lagi. Iyalah. Jangan sampai jadi besi. Iya. Jadi sebetulnya banyak problem yang bisa kita kejar di tingkat pusat, karena existing budidaya khususnya di Kampar ini itu luar biasa.
Tapi itu setiap kita mau melangkah, kita tersandung dengan kondisi status ICS yang masih seperti itu. Siap, betul. Jadi kalau kita kaji-kaji betul, banyak kita dirugikan. Iya, iya. Peluang tenaga kerja yang dibilang oleh Pak Kadis, Iya. kemudian penyerapan bahan baku. Iya. Dan lebih terpenting lagi, kalau memang itu operasional, kita kan punya obsesi juga kan. Kita punya branding kan, terkait dengan apa tuh Siap. patin ini. Oke. Sebetulnya kalau jujur aja, sebetulnya ICS itu juga nggak terlalu besar. Kecil loh kapasitasnya. Kalau kita lihat dari existing kemampuan atau potensi gampang untuk memproduksi ikan patin ini. Nah, makanya kalau itu kemarin berjalan terus, kita bisa mengekspansi. Lahan itu kan masih luas. Kita bangun lagi plan 2, plan 3, kita kembangkan lagi integrasi dengan petani. Makanya tawan kita dari awal, integrasilah dengan petani. Iya. Saling menguntungkan, jangka panjang kan. Nah kalau sekarang ini kan masih sepakatan jaga ini, kita melihat komitmennya. Nanti kita lihat lagi langkah konkretnya untuk membangun integrasi untuk jangka panjang. Oke, siap. Makasih, Mas. Nah, oke.